bahas terkait dengan apa namanya? Pengorbanan. Iya, anak yang dikorbankan ini. Apakah Abraham, sebentar, apakah Abraham itu seorang nabi menurut agama Anda? Abraham bukan nabi. Kenapa dapat wahyu? Kenapa? Dari mimpi. Karena Kenapa dapat wahyu melalui mimpi kalau bukan nabi? kalau di kami dia tidak dari mimpi. Dari mimpi. Di Al-Quran. Dari mana? Itu Allah langsung datang berbicara langsung dengan Abraham. Enggak dari mimpi. Ya, itu malah lebih parah. Itu dari mimpi. Itu malah lebih hebat berarti. Apakah dia nabi? Gini Pak Ali, jadi di dalam kami definisi nabi itu tidak seperti di dalam definisi nabi di dalam Islam. Nabi itu dia kalau di Islam kan dia sudah menerima wahyu, itu sudah nabi. Tetapi kalau di tempat kami itu bukan nabi. Nabi itu kita dimulai dari Musa ya, seperti itu ya. Jadi Abraham ini tidak dianggap sebagai nabi karena dia tidak dia tidak memberikan pengajaran kepada bangsa-bangsanya ya. Karena Abraham ini kalau di tempat kami tidak memiliki umat seperti Nabi Musa. Ya, Musa itu adalah nabi karena dia di tempat kami definisi nabi itu berbeda dengan di Islam. Kalau di Islam kan asal sudah menerima wahyu itu sudah nabi. Jadi tidak bisa dipaksakan bahwa Abraham itu harus nabi, enggak. Itu tidak seperti itu. Kalau di Islam Adam nabi kan? Oh ya, nabi jelas. Diangkat menjadi nabi. Kemudian Idris nabi kan? Idris nabi, Idris alaihissalam. Ismail nabi kan? Seperti Siapa? itu. Ismail nabi kan? Kalau di kami Ismail bukan nabi. Siapa? Ismail bukan nabi. Kok bisa? Iya, karena dia tidak membawakan nabi itu memberikan nubuatan, profesi itu nubuatan dan pengajaran kepada umatnya. Kalau kami seperti itu. Nah, di Islam nubuatan. Enggak, sebentar. Nubuatan. Tapi Anda mengatakan Abraham menyembelih Ishak nubuatan. Gimana sih? Kok Abraham menyembelih Ishak nubuatan? Tadi katanya agar nanti ada Anda tadi bilang nubuatan agar nanti ada korban anak tunggal Allah. Nah, itu nubuatannya bukan dari Ibrahim. Dari itu siapa? Nubuatnya dari Nabi Yesaya. Nah, terus Abraham cuma jadi robot gitu berarti? Bukan. Abraham itu dia adalah umat yang dipakai Tuhan untuk sebagai nanti kalau di dalam keyakinan kami itu untuk sampai pada kelahiran Yesus Kristus seperti itu. Tapi dia tidak untuk mengembalakan, kalau istilah kami itu profesi itu mengembalakan ya, memberikan nubuat, mengembalakan atau memberikan firman, mengajarkan pengajaran kepada umatnya. Nah, itu yang kita bilang nabi. Kalau kalian enggak, bahkan Maryam menurut kamu nabi enggak? Perempuan mana ada yang nabi, Pak? Jadi apa dong Maryam? Maryam kan ibunya Isa alaihissalam. Iya, tapi kan dia nabi perempuan. Enggak bisa nabi perempuan. Enggak ada nabi perempuan. Maryam terima wahyu toh. Kamu nggak tahu ya, Pak Ali nggak tahu ya kalau itu nabi perempuan disebut nabiah. Nggak ada perempuan nabi. Jadi saya jelaskan ya, di Muslim adik dari Musa. Jadi kita ada bicara lain nih. Jadi melenceng jauh. Itu adik dari Musa, ya namanya Maryam. Itu nabiah, nabi perempuan, ya karena Allah bicara langsung dengan dia. Ada wahyu, ada pewahyuan. Kalian sebut pewahyuan Allah karena dia bertemu langsung dengan Allah. Kamu bisa periksa. Istri Raja Fir'aun di zaman Musa itu di Islam itu namanya nabi perempuan, nabiah. Kamu bisa periksa nanti ditanyakan ustadzmu, Pak Ustadz ada nggak nabi-nabi perempuan?
Nah, Nggak ada, nggak itu ada. kok nggak ada? Kamu Nggak mau ada saya, nabi perempuan. mau saya tunjuk, Nabi semua laki-laki. mau saya tunjukin nanti. Pak Ali, Iya, Pak Ali. iya, Maryam gimana? terima wahyu enggak, Pak Ali? Siapa? Maryam terima wahyu enggak? Wahyu gimana maksudnya? Loh, QS 1919. Iya, itu diberitakan akan mengandung Isa alaihissalam. Loh, definisi wahyu itu apa, Pak? Ya, wahyu kan berita dari Allah, toh, Pak. Lah ya berarti kan Maryam terima wahyu. Kok bukan Nggak nabi? semua, nggak semua yang terima wahyu disebut nabi. Zulkarnain juga nggak nabi, terima wahyu itu juga. Tapi nggak semua terima wahyu dianggap nabi. Oh, berarti yang intinya yang disebut nabi itu belum tentu terima wahyu ya. Yang Sudah. nggak nabi, yang nggak nabi bukan berarti terima wahyu gitu. Berarti misalkan nih Pak ya, saya pernah terima wahyu nih. Berarti saya bukan nabi ya, begitu ya Pak ya? Kualik. Gini loh Pak, kebalik Anda ke pemikirannya. Yang mendapat wahyu belum tentu nabi. Nah iya, semisal saya terima wahyu nih, saya nabi Oh, bukan? nggak bisa. Misalnya Anda nih sudah, nggak gini. Misalnya Anda nih sudah salah. Nabi terakhir sudah diutus, nggak mungkin turun wahyu lagi. Misalnya mungkin dong, Oke. jangan nggak mungkin. Tapi Jadi sebenarnya Maryam tuh terima wahyu enggak? Tapi Maryam tuh terima wahyu enggak? QS 1919 itu Pak. Iya. Ya. Nah terus, Nah, berarti misalkan saya terima wahyu pun berarti saya bukan nabi kan? Begitu kan maksudnya? nggak Betul nggak? mungkin kamu terima wahyu. Nabi terakhir sudah diutus, nggak ada turun wahyu lagi. Loh, emang ada definisi menyatakan bahwa ada referensi enggak bahwa setelah Muhammad itu enggak ada seorang pun yang terima wahyu? Sudah, nggak paham berarti kamu. Oke, Gelar terima kasih. gelar Maryam apa? Gelar Maryam di Al-Quran. Halo, Pak Ali. Dia keluar ya. Udah keluar dia. Sebenarnya kalau di Al-Quran itu, Maryam itu sama. Dia juga alaihissalam, sama. Karena dia mendapat gelar bahwa dia wahyu kalau di Islam itu. Sayang dia, kalau bisa Pak Ali masuk lagi ya. Kalau dia tadi terkeluar, nggak sengaja terkeluar, saya harap bisa masuk lagi ya. Dia nggak paham sebenarnya dengan definisi Nabi di Islam ya. Di sini dikatakan, nah ini ya saya tunjukin ya teman-teman mungkin yang masih di live chat. Ini dikatakan bahwa Imam Qurtubi mengatakan menurut pendapat sahih, Sayyidah Maryam adalah nabi perempuan karena Tuhan menurunkan wahyu kepadanya seperti kepada nabi-nabi lain. Nah, jadi makanya di hadis-hadis itu Maryam itu selalu diikuti dengan ada gelar kenabiannya, ya Maryam AS alaihissalam seperti itu. Jadi dia sendiri tidak paham sebenarnya dengan pengertian nabi itu. Jadi kalau di Islam itu ada 3 sebenarnya nabi perempuan. Maryam saudara dari Musa, ya adik kandung Musa Maryam, karena dia berbicara langsung mendapat wahyu ketika dia menyelamatkan Musa dari air itu. Oh kakak ya, bukan adik ya, kakak dari Musa itu namanya Maryam. Dan juga dia juga mendapat wahyu tadi, dan juga istri dari Firaun ya, karena Allah langsung berbicara langsung seperti itu ya Pak Denny ya. Di Alkitab juga dikatakan kok bahwa Maryam adik kakak dari Musa itu adalah Nabiyah. Nanti teman-teman bisa cari nanti di Alkitab bahwa Maryam itu adalah Nabiyah atau nabi perempuan. Kisah Maryam ada nggak? Musa di kejadian berapa? Musa diangkat dari air itu. Sebentar, Mungkin ya. kejadian keluaran Pak, keluaran 3 kayaknya. Oh iya, sorry, keluaran ya. Sudah di keluaran ya. Keluaran 3 ya. Nah, di situ disebutkan Nabiyah ya. Ya, betul Pak. Saya bingungnya begini Pak,
banyak orang gini, mayoritas Islam itu menyatakan bahwa yang disebut nabi itu pasti terima wahyu, Pak. Tapi baru kali ini ada umat Islam menyatakan bahwa yang terima wahyu belum tentu nabi, Pak. Ini, Pak, aneh, Pak. Iya. Sangat aneh. Makanya dia sendiri tidak paham dengan Al-Qur'annya dia, tetapi dia sudah ya apa sih kalau dia bertanya tadi untuk dia orang dengan Alkitab, wah itu jauh gitu. Dia sendiri tidak tahu kalau di Al-Qur'annya sendiri di hadis ya itu Maryam itu mendapat gelar Al-Salam karena dia juga merupakan nabi, dianggap sebagai nabi seperti itu. Oke lah, kita kembali ke topik aja ya. Pak Ali ini nggak masuk lagi. Kalau dia berani masuk, silakan ya. Saya yakin dia menonton, tapi kalau dia nggak masuk ya, saya juga ya. Oke.